Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Pernahkah kalian pergi ke tempat cucian mobil? Jika kamu ke sana, coba deh perhatikan. Di sana ada sebuah alat yang bisa mengangkat sebuah mobil dengan sangat mudah hanya dengan membuka keran. Apakah keran tersebut berisi air atau malah udara ya? Perlu kalian ketahui bahwa alat ini dinamakan dengan pompa hidrolik. Pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Mengapa demikian? Nah, dalam teori fisika, hidrolik adalah salah satu penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak pembahasan berikut ini. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Ya, dalam video sebelumnya kita sudah membahas apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, seperti zat cair atau zat gas. Hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu benda di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Skema ini menunjukkan bahwa ada benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya, bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Otomatis, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu tahu dulu nih rumusan hukum Pascal, sehingga dapat menjawab alasan dibalik pertanyaan mengapa sih luas permukaan piston yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan umum tekanan, yaitu F per A. Maka, dalam persamaan hukum Pascal ini, kita dapat mensubstitusi besaran tekanan dengan F per A. Nah, pada piston 1 dengan tekanan 1 atau kita simbolkan dengan P1, kita substitusi dengan F1 per A1. Sedangkan pada piston 2 dengan tekanan 2 atau kita simbolkan dengan P2, dapat kita substitusi dengan 2 per A2. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk luas permukaannya, dapat kita uraikan berdasarkan persamaan luas. Untuk luas lingkaran, persamaannya kan pi r kuadrat atau pi d kuadrat per 4. Karena pi konstan, maka persamaannya bisa kita substitusi dengan diameter atau jari-jari piston. Maka, persamaan dari tekanannya bisa kita ganti dengan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada suatu dongkrak hidrolik yang terdiri atas 2 tabung, besar dan kecil ya, seperti pada gambar. Kemudian tabung itu diisi dengan air. Nah, jika massa mobil 1000 kg, jari-jari penghisap tabung besar itu 25 cm dan jari-jari tabung kecil itu 5 cm, serta G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa gaya yang harus diberikan agar mobil tersebut dapat naik? Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama adalah massa dari mobil. Di sini karena mobil ada di pipa yang kedua,
piston 2, maka kita tulisnya atau kita simbolkannya dengan M2. Itu 1000 kg. Kemudian jari-jari penghisap yang besar, berarti R2 ya, itu adalah 25 cm. Sedangkan yang kecil berarti R1-nya adalah 5 cm. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon. Oke, yang ditanyakan adalah F1. Ya, karena gaya yang harus diberikan agar mobil naik. Nah, dari mobil ini nanti ada berat kan, ada W. Berarti kan gini, kita tuliskan dulu ya persamaannya. Nah, tekanan dari P1 itu sama dengan tekanan dari P2. Karena ini mobilnya kan mau kita naikkan kan. Berarti di sini yang di P1 ini kita berikan tekanan. Kita berikan gaya. Nah, gayanya yang belum diketahui. Nah, setelah di P1 ini, di piston 1 ini kita berikan gaya, maka mobil ini akan naik. Oke, maka minimal F2-nya itu ya seberat mobilnya. Di sini kita tuliskan dulu ya persamaannya tadi, F1 per A1, P2 per A2. Nah, karena tadi ya pi R kuadrat, nah pi-nya itu kan konstan, maka di sini A-nya bisa kita ganti, kita substitusi dengan R kuadrat. Jadi kan gini ya, R1 kuadrat, kemudian F2 per R2 kuadrat. Oke, nah F1 ini yang belum ketemu, kita tulis F1. Sedangkan R1-nya itu adalah 5 cm. Nah, di sini karena perbandingan ya, jadi kalian boleh tidak mengubahnya atau mengkonversi senti ini ke meter, karena nanti satuannya akan habis ya. Jadi boleh langsung, misal di sini kan R1-nya kan 5 cm, berarti kita langsung tulis 5 aja. Berarti 5 kuadrat. Kemudian F2-nya itu kan dari berat mobil ya, berarti kita ganti dengan M kali G. Ini ya, ini adalah W. W sama dengan M kali G. Langsung kita tuliskan, massa dari mobil itu kan 1000. Kemudian G-nya 10 ya. Kemudian R2 kuadratnya berarti 25 kuadrat. Oke. Nah, ini kan 25 ya, maka habis. Berarti F1-nya itu sama dengan 10.000 dibagi 25. Maka hasilnya adalah 400 Newton. Oke, gini ya. Oke, berikut penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada 2 piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem
Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya, ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!